Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh mata kuliah metode penelitian yang pada hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-6, sudah mendekati setengah dari perjalanan satu semester mata kuliah ini. Satu pertemuan lagi kita membahas materi, kemudian nanti kita akan melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan kali ini masih saya anggap penting untuk mengulas atau membahas mengenai bab 2 atau landasan teoritis. Pada minggu yang lalu saya sudah sedikit membahas mengenai tinjauan pustaka atau kajian teori. Saya juga sudah memberikan kepada Anda mengenai tugas-tugas untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan kajian teori. Sudah juga dibahas mengenai kerangka berpikir atau kerangka konseptual, dan juga sudah dibahas mengenai hipotesis. Juga penelitian terdahulu sebenarnya sudah dibahas, tetapi untuk kembali memperdalam karena pentingnya subbab ini di dalam penelitian Anda, yaitu bagaimana Anda bisa memahami bagaimana penelitian-penelitian yang akan Anda lakukan itu sebenarnya sudah pernah diteliti oleh orang lain, sehingga Anda punya perbandingan atau gambaran mau bagaimana atau mau apa yang dilakukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan penelitian Anda. Bagian penting itu setelah kajian teori adalah penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Nah, secara umum penelitian terdahulu itu adalah sumber masa lalu, ya, sumber lampau atau informasi yang bisa Anda dapatkan yang dia berasal dari informasi masa lalu. Masa lalu dari apa? Dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, penelitian terdahulu itu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi dari penulis atau peneliti, apalagi penulis atau peneliti yang masih baru atau perdana, baru pertama kali melakukan penelitian. Nah, tentunya biasanya penelitian yang dilakukan oleh orang pertama kali itu adalah menyelesaikan tugas akhirnya ketika dia ingin menyelesaikan perkuliahannya dalam bentuk skripsi. Nah, jadi menjadi sumber inspirasi. Memang iya, kita harus punya gambaran-gambaran atau inspirasi-inspirasi mengenai penelitian terkait dengan variabel-variabelnya, judul-judul yang Anda teliti itu bagaimana sebenarnya ketika orang lain sudah menelitinya. Itu menjadi satu masukan yang sangat berarti, ya, bermanfaat sekali bagi kita, bagi Anda sebagai penulis atau peneliti yang baru pertama kali akan melakukan satu penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang, apa yang berlebih, ya, tentunya untuk diperbaiki. Kalau kurang nanti bisa dikembangkan, kalau lebih nanti bisa dikurangi, seperti itu. Nah,
Jadi penelitian terdahulu itu salah satu fungsinya demikian. Nah, sehingga peneliti itu juga bisa membuat penelitian yang orisinil ya, yang baru. Karena tahu dia yang mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum ditemukan. Penelitian terdahulu dicantumkan atau dituliskan di bab 2, terkhusus di sistematika penelitian atau penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Bab 2 tadi itu namanya landasan teoritis, kemudian subbabnya kajian teori, kemudian setelah kajian teori maka penulis atau peneliti itu harus mencantumkan penelitian terdahulu di dalam di dalam bab 2-nya setelah kajian teori ya. Jadi penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian itu sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang Anda pilih tentunya. Nah, penelitian terdahulu itu biasanya diletakkan ya sebelum Anda membahas kerangka berpikir atau kerangka konseptual ya. Jadi sudah ada pijakannya setelah teori, kemudian penelitian terdahulu baru kerangka konseptual. Nah, penelitian terdahulu ini sebelum kerangka konseptual. Nah, tentunya hal ini terkait erat ya, erat kaitannya dengan penelitian lain yang dapat digunakan di dalam penelitian Anda tentunya. Nah, ini akan membantu ya, membantu Anda membentuk dasar pijakan penelitian. Pada penelitian terdahulu juga bermanfaat bila judul penelitian yang ditemukan sangat berhubungan dengan penelitian yang Anda lakukan atau Anda eksekusi. Nah, seringkali penelitian terdahulu yang dipakai itu merupakan penelitian yang terlibat secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan. Contohnya misalkan penelitian mengenai kinerja karyawan. Nah, secara tidak langsung, peneliti itu juga harus mencari topik yang terkait dengan kinerja karyawan. Nah, hal ini berfungsi agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Ya, karena terdapat tujuan penelitian untuk mengembangkan penelitian. Bisa juga memperbaharui aplikasi penelitian dan bahkan memang membuat penelitian original dengan solusi yang mutakhir tentunya. Nah, dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti juga bisa mengetahui tentang plagiasi dan memacu peneliti untuk meneliti dan memperoleh solusi yang baru dan original ya. Jadi untuk menghindari plagiasi, maka kita perlu banyak membaca penelitian-penelitian terdahulu itu. Makanya sebenarnya bagi Anda ini nanti dalam tugas ini akan kita realisasikan itu, bahwa Anda itu harus dari sekarang ya harus banyak membaca penelitian-penelitian orang lain ya. Walaupun Anda memang ketika membaca ada yang tidak dipahami, tentunya Anda nggak paham karena belum semua materi dari metode penelitian ataupun nanti laboratorium metode penelitian Anda belum dapatkan. Tetapi ada bahan-bahan yang Anda simpan sebagai bahan pertanyaan untuk Anda ketahui nanti gitu. Gambarannya, bentuknya, misalkan kalimat-kalimat yang digunakan dalam satu bab atau subbab itu sangat bermanfaat. Semakin banyak Anda membaca penelitian-penelitian ya, bisa dari jurnal-jurnal, bisa dari skripsi orang lain, bisa dari tesis, disertasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah gampang, Anda tinggal lihat di Google, kemudian Anda mencari penelitian yang sesuai dengan judul Anda, kemudian Anda baca, Anda pelajari, oh begini ternyata.
susunannya. Oh, begini ternyata format-formatnya, strukturnya. Walaupun nanti sistematikanya itu disesuaikan dengan sistematika yang sudah ditentukan oleh fakultas ya. Nah, tetapi paling tidak ya, itu kan tidak mungkin berbeda 100%. Ada banyak kesamaan-kesamaan di situ. Nanti Anda bisa jadi bandingkan gitu kan. Nah, itu sangat sangat diharapkan bagi Anda untuk banyak mengeksplor penelitian orang lain. Memang nanti di penelitian terdahulu untuk tugas akhir Anda memang dibatasi minimalnya itu 2 penelitian terdahulu. Tetapi sebagai bahan acuan Anda supaya Anda paham, Anda perlu baca sebanyak-banyaknya. Ya, dibaca sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda membaca, ya tentunya semakin banyak yang Anda tahu, dan semakin banyak nanti semakin mudah Anda untuk menjalani proses pelaksanaan tugas akhir Anda. Baik, saya lanjutkan. Tujuan adanya pencatatan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian atau dalam karya penelitian adalah agar akar keilmuan ya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu itu bisa diteruskan dan bisa menghasilkan penelitian yang baru. Sehingga setiap solusi yang ada itu bisa bermanfaat dan tidak sia-sia dengan pengulangan yang tidak perlu. Nah, penelitian terdahulu juga akan memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep. Nah, penelitian terdahulu dapat digunakan juga sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan kita membuat penelitian secara keseluruhan atau komprehensif. Nah, manfaat digunakannya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian paling tidak ada 3 manfaat utamanya. Yang pertama adalah mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti, yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, yang kedua, menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan atau yang kita lakukan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya. Nah, ini memiliki kemiripan sehingga terhindarlah dari plagiarisme atau plagiasi atau penciplakan atau contek ya. Nah, yang ketiga, memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian Anda dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi tentunya dengan penelitian Anda. Ya, saya pikir cukup jelas ketiga manfaat itu. Jadi tidak ada sistematika penulisan di dalam skripsi atau tugas akhir anak sarjana S1 yang di dalam skripsinya itu tidak mencantumkan penelitian terdahulu. Itu tidak ada. Semuanya mencantumkan penelitian terdahulu. Kenapa? Karena ini penting ya untuk memperkuat ya penelitian Anda. Nah, kita masuk lebih khusus ya, bahwa agar penelitian terdahulu yang dibuat itu benar, nah kita harus atau Anda harus mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah penelitian terdahulu. Nah, dalam sistematika penulisan tugas akhir atau skripsi di Fakultas Ekonomi Unifa Medan, nah penelitian yang harus dicantumkan penulis adalah sebanyak minimal 2 penelitian terdahulu yang dituangkan nanti atau dalam bentuk tabel ya. Nah, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penelitian terdahulu ada 5 paling tidak. Yang pertama, di situ nanti tercantum nama peneliti. Yang kedua, tercantum tahun penelitiannya atau kapan penelitian itu dilakukan. Kemudian judul penelitian. Nah, yang seterusnya bentuk penelitian. Maksud bentuk penelitian ini nanti sebagai referensi Anda itu bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, bisa jadi tesis atau disertasi ya. Nah, yang kelima yang terakhir adalah kesimpulan penelitian ya. Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh penulis atau peneliti yang lalu.
Nah, secara sederhana dengan mengetahui penelitian terdahulu, nah kembali lagi, peneliti atau penulis, Anda itu akan gampang memilih sumbangan apa yang akan dilakukan atau diciptakan dengan penelitiannya. Nah, masalah yang sering terjadi atau sering hadir adalah kurangnya penelitian yang serupa di masa lalu. Padahal penelitian serupa sudah ada namun dengan nama atau istilah yang berbeda. Jadi kalau Anda misalkan nanti memilih judul yang memang judulnya itu agak sedikit khusus ya, atau langka, ini memang menjadi tantangan bagi Anda sebagai penulis. Memang kan itu judul itu kan hadir karena Anda tertarik untuk meneliti penelitian itu dengan judul yang sudah Anda tetapkan, ya. Jadi bukan dasarnya menentukan judul, bukan dasarnya apakah nanti penelitian terdahulunya ada banyak atau tidak, tidak. Cuma memang yang menjadi kendala itu adalah tidak dipungkiri bahwa bisa jadi nanti judul Anda itu penelitian atau orang yang meneliti sebelumnya itu sangat sedikit dengan menggunakan variabel-variabel dalam judul yang Anda teliti. Tapi ya bukan tidak ada, itu tergantung sebagaimana Anda semangat atau sejauh mana kerja keras Anda, ikhtiar Anda untuk melaksanakan pencarian penelitian terdahulu, baik nanti dari digital maupun langsung ke perpustakaan di berbagai kampus yang bisa Anda jangkau tentunya. Nah, karena memang terjadi kesulitan kurangnya penelitian yang mungkin Anda teliti itu sedikit ya. Jadi kalau Anda cari di Google pun misalkan jarang yang menggunakan variabel itu. Ya, tidak ada masalah, itu tantangan sama Anda ya. Ya sehingga nanti membuat peneliti kalau seperti itu biasanya peneliti itu merasa bahwa penelitian yang dilakukan sekarang adalah karya original dan benar-benar baru. Ya kalau memang penelitian Anda itu yang paling baru atau original, ya tentunya penelitian terdahulu itu nanti bisa dijelaskan bahwa penelitian Anda adalah penelitian yang original, yang terbaru. Tetapi kalau kita melihat judul-judul Anda yang ditugas yang Anda berikan kepada saya, nah itu mustahil kalau Anda klaim sebagai penelitian yang baru atau original, belum ada diteliti oleh orang lain, itu mustahil karena judul-judul atau variabel-variabel yang Anda teliti itu sangat umum sekali, artinya banyak diteliti oleh orang lain. Nah, solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan di atas itu adalah Anda harus bersikap kritis, kemudian tekun dan sabar ya. Sabar dalam mencari penelitian terdahulu yang serupa. Itu solusinya, tidak ada yang lain. Ya, Anda harus kritis, artinya Anda harus jeli, kemudian Anda harus tekun. Yang terpenting Anda sabar dalam mencari penelitian terdahulu ya. Silakan Anda jalan-jalanlah ke kampus-kampus ya yang punya jurusan atau prodi yang sama dengan Anda. Nanti dari beberapa kampus itu ya pasti ada ya, tidak mungkin tidak ada. Oke, baik, itu penjelasan saya terkait dengan penelitian terdahulu. Nah, untuk membuat Anda lebih paham ya, karena memang metode penelitian ini bukan mata kuliah yang sembarangan ya, bukan saya berarti mengatakan yang lain sembarangan, tetapi ini betul-betul harus Anda pahami karena setelah mempelajari atau menyelesaikan mata kuliah ini, actionnya kan Anda harus langsung lakukan ya kan. Di semester 8, 7 udah Anda mempersiapkan 8, nanti Anda sudah laksanakan penelitian itu. Makanya saya katakan gak main-main, karena apa yang Anda lakukan itu sangat berguna di beberapa waktu yang akan datang, mungkin 1 atau 2 semester yang akan datang. Nah,
Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi penelitian terdahulu pada hari ini, saya akan memberikan tugas. Ya, sudah tertulis memang di dalam materi saya, tetapi saya sampaikan juga dalam video ini bahwa tugas Anda adalah mencari 5 penelitian terdahulu dari orang lain atau peneliti lain yang tentunya memiliki kesamaan variabel dengan variabel yang Anda teliti. Ya. Kemudian referensi penelitian orang lain yang Anda gunakan sebagai penelitian terdahulu, Anda harus berbentuk jurnal, boleh, skripsi juga boleh, tesis ataupun disertasi. Ya, jadi ada 4 ya. Kemudian tahun penelitian harus tahun 2010 ke atas ya. Kita ingin ini sudah jauh, udah 10 tahun perbedaannya. 2010 ke 2020. Tapi tidak ada masalah lah ya, 10 tahun dari 2010 ke 2020. Kemudian penelitian terdahulu yang Anda dapatkan harus Anda ringkas menjadi minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman. Ya, kalau di jurnal Anda dapatkan mungkin tidak terlalu Anda ringkas lagi. Kalau di jurnal, karena biasanya jurnal itu maksimal 25 halaman. Tetapi kalau referensi Anda itu skripsi, disertasi, tesis, apalagi disertasi, maka ini kan jumlahnya tebal, banyak. Ya, tidak mungkin Anda ambil semua, Anda print tidak. Ya. Tetapi Anda ringkas dulu. Ya, Anda buat dulu, Anda ringkas dulu menjadi 15 atau 25 halaman. Ya. Nah, kemudian penelitian terdahulu yang sudah Anda cetak ya, tadi 15 minimal, 25 maksimal. Kemudian Anda cetak ya, di print ya. Nah, penelitian terdahulu yang sudah Anda dapatkan dikumpulkan dalam 1 jilid. Jadi yang 5 tadi yang sudah Anda yang sudah Anda perpendek ya, sudah Anda ringkas menjadi minimal minimal 15 maksimal 25, itu Anda jilid. Lalu dalam penelitian terdahulu yang Anda cari itu, apa saja unsur yang harus terpenuhi di dalam ringkasannya ya. Kalau nanti Anda ambil dari yang 3 tadi, skripsi, tesis, disertasi, maka di dalam ringkasannya itu harus mengandung unsur. Yang pertama judul, kemudian nama penulis, tahun penelitian, bentuk penelitian, abstraknya harus ada, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka konseptual, hipotesis, tempat penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator variabel penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran dari penulis. Jadi di dalam 5 penelitian terdahulu itu semuanya harus mengandung unsur ini. Ya. Jadi kalau Anda nggak mau capek, Anda cari jurnal. Ya. Tapi kalau Anda nggak ada jurnal, ya terpaksa. Ya. Kalau skripsi itu minimal itu 60 lembar. Kan banyak ini. Ya harus Anda ringkas. Tesis 2 kali lipatnya bisa. Disertasi lebih banyak lagi. Itu makanya ya. Kalau jurnal biasanya 15 sampai 25. Jadi nggak perlu Anda ringkas kan, sudah ada di situ. Udah lengkap dia. Tapi kalau skripsi harus Anda ringkas. Tesis harus Anda ringkas. Disertasi kalau Anda dapat itu juga harus Anda ringkas. Ya, saya tahu bahwa tugas ini semakin ke depan, semakin hari itu semakin levelnya semakin sulit ya, karena memang seperti itu. Ya. Jadi saya harap kepada Anda tetap bersemangatlah untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai,
Anda print, ya, Anda datang untuk bimbingan supaya saya koreksi. Kalau sudah benar, ya kita lanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Anda untuk pendahuluan saja, latar belakang sampai manfaat penelitian, sudah ada sih beberapa orang yang bimbingan kepada saya dan saya koreksi supaya diperbaiki. Tetapi sampai hari ini memang baik dari semester 7 sore dan 7 non reguler, ya belum ada yang saya ACC, ya, karena memang kita tidak boleh asal-asalan, ya kita tidak boleh asal-asalan. Walaupun sekarang ini masih Anda mengerjakan tugas, tapi saya sengaja membuatnya itu seperti Anda benar-benar melaksanakan penelitian. Supaya apa? Supaya nanti betul-betul terasa, ya. Saya nggak mau mengambang-ngambang, saya mau to the point saja. Supaya Anda juga bisa mengerjakan itu supaya paham dan tidak beda yang dipelajari sama beda nanti yang realisasi pengerjaan tugas akhir Anda. Saya nggak mau Anda terlalu berbeda, walaupun nanti memang ada hal yang bisa dipakai atau ada hal-hal yang tidak bisa dipakai. Nah itu biasa, karena tergantung dari penelitian Anda. Tapi jangan khawatir, tentunya kan nanti ada pembimbing yang bisa membimbing Anda, ya, supaya nanti tugas akhir Anda selesai dengan segera, cepat, dan Anda bisa tamat menjadi sarjana ekonomi, tentunya kan dengan nilai yang baik. Ya, saya harap Anda nanti lulus dengan cum laude atau dengan pujian di atas 3,5, ya, itu harapan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih, itu saja pemaparan materi untuk pertemuan ke-6 hari ini. Terima kasih. Jangan lupa Anda tetap harus kerjakan, semangat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Tujuannya supaya Anda paham. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.